Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini ketemu lagi sama Ibu dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ayo siapa pimpin doa? Ketua kelasnya dipimpin doa. Ya, berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang duduk yang rapi. Rapikan bajunya. Alat tulisnya disiapkan ya. Sekarang Ibu mau absensi dulu ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Ada semua hari ini hadir ya. Semua satu orang yang nggak masuk. Siapa? Oh, Rina. Kenapa Rina? Sakit. Oh, sakit ya. Sini sakit. Rina sakit. Kita doakan ya anak-anak. Semoga Rina cepat sembuh dan besok bisa belajar lagi sama kita. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Ada yang masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kalau misalnya cara reproduksi atau hewan dan tumbuhan dengan acara apa aja? Iya betul, yang pertama kalau hewan dengan cara melahirkan, ya membelah diri, bertelur. Kalau tumbuhan, ya tumbuhan dengan cara tunas, biji atau juga spora. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ibu anggap yang kemarin kalian sudah paham ya pelajaran yang kemarin. Nah, tujuannya Ibu mengajarkan kalian tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya itu supaya kalian bisa mengenal, memahami bagaimana cara makhluk hidup bisa beradaptasi untuk mempertahankan diri dari lingkungannya. Nanti kalian dengarkan dulu penjelasan Ibu akan tayangkan beberapa slide mengenai materi hari ini. Kalian dengarkan, pahami, kalau misalnya ada yang penting, yang kalian anggap penting, kalian boleh catat. Nah, nanti setelah materi Ibu selesai sampaikan, kita akan buat kelompok ya anak-anak, kita buat kelompok, lalu kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab tentang materi yang hari ini. Nah, sekarang duduk yang rapi ya, Ibu akan tayangkan slide mengenai materi hari ini. Baik, perhatikan ya anak-anak sekalian. Kita lihat dulu pengertian dari adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Nah, itu adalah pengertian dari adaptasi. Kita lanjut. Nah, jenis-jenis adaptasi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua yaitu adaptasi fisiologi, dan yang ketiga yaitu adalah adaptasi tingkah laku. Nanti di slide selanjutnya kita akan lihat apa sih pengertian dari ketiga jenis adaptasi ini. Adalah adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh. Adaptasi morfologi, nah anak-anak kalian dapat lihat dengan jelas di gambar sebelah ya. Contohnya paruh dan kaki burung itu berbeda karena sesuai dengan makanan yang mereka makan. Nah, paruhnya berbeda, ada yang runcing, ada yang bengkok. Nah, seperti itu. Nah, kalau pada burung itu sesuai dengan habitatnya, penyesuaian dirinya sesuai dengan habitatnya dan makanannya. Kakinya itu bentuknya berbeda-beda, seperti yang kaki elang dia lebih runcing, kaki pipit lebih pipih, kaki bangau, kaki bebek. Nih perhatikan di gambar seperti itu ya. Kaki bebek lebih berselaput. Nah, kaki elang berkuku. Nah, contoh lainnya yaitu pada hewan herbivora dan karnivora. Misalnya gigi singa, harimau, dan lain-lain yang runcing dan tajam, fungsinya untuk makan daging. Sedangkan pada gigi sapi, kambing, kerbau tidak runcing dan tajam karena giginya dipakai untuk memotong rumput
atau daun dan mengunyah makanan. Jadi perbedaannya gigi hewan herbivora dan karnivora itu untuk cara makannya ya, untuk cara makannya. Nah, yang ketiga adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya unta yang hidupnya di gurun pasir yang jarang terdapat air, mempunyai kantung air di punduknya untuk menyimpan air agar tahan untuk tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan anjing laut yang hidupnya di kutub, di daerah dingin atau es, memiliki kulit yang tebal untuk dapat bertahan hidup di cuaca yang dingin. Nah, itu contoh dari adaptasi fisiologi. Lalu untuk adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya bunglon. Bunglon dapat berubah warna sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyembunyikan diri dari mangsa atau predator. Jadi kan tidak kelihatan ya bunglon jika hinggap di daun atau ada di daun, dia akan berubah warna menjadi hijau. Jika di dahan atau di pohon atau di ranting, dia akan berubah menjadi warna ranting coklat. Nah, kenapa sih hewan itu perlu beradaptasi? Yang pertama yaitu untuk memperoleh makanan. Contohnya kupu-kupu memiliki proboscis. Burung punya kaki dan paruh berbeda. Harimau punya gigi dan cakar yang tajam. Nah, tadi kita udah jelaskan ya. Harimau punya gigi yang tajam untuk bisa memakan daging. Nah, yang kedua yaitu untuk melindungi diri dari musuh. Nah, kita tadi udah jelaskan juga di bunglon. Kenapa bunglon berubah warna? Untuk bisa tidak terlihat oleh musuh yang akan untuk musuh yang akan memangsanya ya, seperti itu. Nih, tadi kan kita sudah jelaskan ya untuk mencari makan adaptasi itu. Contohnya kucing, singa, dan harimau karena termasuk hewan pemakan daging atau karnivora, jadi memiliki cakar dan gigi yang tajam sehingga mudah menangkap mangsanya. Nah, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, ini untuk burung, adaptasinya dalam bentuk paruh dan kaki. Burung elang merupakan burung pemangsa daging juga. Jadi kuku atau paruh dan kukunya runcing. Itu untuk mencabik mangsanya. Kakinya juga berjari kokoh atau kukuh dan berkuku tajam, yaitu untuk mencengkram mangsanya. Karena dari atas dia akan melihat mangsa yang akan dia makan, dia akan menukik dan menangkap mangsanya dengan mencengkram. Nah, kalau bebek itu paruhnya itu lebar, pipi, dan berbentuk seperti sisir, yaitu berguna untuk menyaring makanan yang ada di lumpur. Yang kedua itu kakinya berselaput yang dapat menghubungkan antara jari-jari sehingga mudah berjalan di lumpur. Kakinya juga berselaput berfungsi sebagai dayung ketika berenang mencari makan, karena bebek termasuk hewan yang suka ada di air, yaitu hewan yang suka berenang ya. Nah, untuk unta yang hidup di padang pasir dapat menyimpan air dalam jumlah banyak sehingga dapat bertahan hidup tanpa minum dalam waktu yang lama. Nah, di tubuh unta itu ada yang kayak gunung itu. Nah, itu adalah tempat unta menyimpan air ya, untuk dia bisa bertahan hidup selama beberapa lama, karena kan di padang pasir itu mencari air itu agak susah ya, agak sulit. Nah, adaptasi yang sekarang itu adaptasi tumbuhan. Adaptasi menjadi salah satu kemampuan yang dimiliki tumbuhan. Tumbuhan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Adaptasi dilakukan agar tumbuhan tetap bertahan hidup dengan baik. Nah, berikut beberapa cara adaptasi tumbuhan. Yang pertama yaitu kantong semar.
Nih, kantong semar merupakan tanaman yang dapat memakan serangga. Untuk menarik mangsanya, kantong semar dapat mengeluarkan bau yang menyengat. Di dalam kantong semar juga terdapat cairan yang dapat mencerna serangga yang tertangkap. Nah, bentuknya seperti kantong gini ya. Nanti ada serangga yang masuk, lalu katupnya akan tertutup dan serangga tidak bisa keluar lagi, yaitu berarti serangganya sudah dimangsa oleh kantong semar. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Nah, ini untuk putri malu. Putri malu dapat mempunyai ciri khusus pada daun yang dimilikinya. Daunnya akan mengatup apabila dikenai atau disentuh. Ciri ini sekaligus menjadi bagian dari adaptasi putri malu terhadap kondisi lingkungan atau rangsangan sentuhan. Kalian mungkin pernah melihat atau pernah bermain ya dengan putri malu. Kita kan memegang, menyentuh, lalu dia akan tertutup daunnya. Lalu lumut. Lumut beradaptasi dengan cara menyesuaikan jumlah stomata dan jumlah daunnya menjadi lebih banyak dan tipis. Bagian daun tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan laju penguapan tanaman lumut ya. Lihat tuh gambarnya, lumut itu selalu banyak, kecil-kecil dan banyak. Nah, lalu tumbuhan yang lain yaitu kaktus. Habitat kaktus di tanah kering seperti gurun. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Nah, batang kaktus tebal berair dan berlapis lilin untuk menyimpan cadangan air. Nah, akar kaktus juga panjang gitu, untuk memudahkan mendapatkan air. Nah, itu contoh tanaman kaktus beradaptasi. Pohon jati. Adaptasi pohon jati dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan ketika musim kemarau. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya antara lain mahoni atau juga kedongdong. Lalu ada tumbuhan bakau. Bakau tumbuh di daerah pasang surut air. Agar tidak roboh, tumbuhan bakau mengembangkan akarnya dan menyebar luar. Adaptasi pohon bakau memiliki akar napas untuk mengambil oksigen dari udara. Untuk beradaptasi dari lingkungan garam yang tinggi, bakau mengumpulkan kandungan garam yang terserap di daun tua, kemudian menggugurkan daun tersebut. Eceng gondok hidup mengapung di permukaan air. Nah, agar dapat mengapung, nah lihat gambar ya. Eceng gondok memiliki batang yang mengembung berisi rongga udara seperti spons. Batang yang penuh udara membantu eceng gondok untuk menyalurkan oksigennya ke akar. Lalu ada bunga teratai. Teratai hidup di air. Tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan memiliki daun lebar dan tipis. Bentuk daun ini mempermudah penguapan air. Nah, teratai juga memiliki batang yang berongga di dalam air. Sama seperti eceng gondok hidupnya di air. Bentuk batang ini menyebabkan teratai jadi bisa mengapung di air. Nah, selesai sudah ya materi tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sekarang kalian bagi kelompok jadi 5 atau 6 kelompok boleh. Nanti kita diskusikan apa yang telah kita pelajari. Yuk, boleh. Sekarang cari kelompoknya masing-masing. Cukup ya diskusinya. Alhamdulillah kalian sudah bisa mengutarakan pendapat, memberikan contoh tentang apa saja contoh-contoh hewan yang ada di lingkungan kalian yang bisa beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Sekarang Ibu ada beberapa soal atau tes evaluasi. Nanti kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nanti ketua kelasnya boleh ambil soalnya dan dibagikan ya. Nah, alhamdulillah ya, soalnya sudah dikerjakan, semua sudah dikumpulkan. Oke.
Susah tidak soalnya? Tidak kan? Gampang. Kalau gitu, pembelajaran kali ini cukup sampai sekian deh anak-anak. Kita tarik kesimpulan, apa sih pembelajaran kita hari ini? Kenapa makhluk hidup perlu beradaptasi terhadap lingkungannya? Ya betul, supaya makhluk hidup bisa bertahan hidup terhadap perubahan cuaca. Kadang-kadang kan perubahan cuaca yang berubah terhadap mempertahankan diri dari predator atau pemangsa, bertahan hidup untuk mencari makanan, atau bertahan hidup untuk bisa tetap bereproduksi. Nah, alhamdulillah materinya sekarang sudah selesai Ibu sampaikan. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu hari ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan sekolah, ya. Kalian baca kembali materi hari ini, dan kalian juga boleh membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan di buku modul kalian masing-masing, di buku pelajaran kalian masing-masing. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.